it. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini dan teman-temanku yang saya rindukan. Alhamdulillah diberi kesehatan untuk mempresentasikan makalah yang telah saya susun tentang pengukuran emosi anak usia dini. Pemahaman terhadap emosi bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut, di antaranya emosi seringkali diucapkan dalam bahasa yang ambiguitas atau tidak jelas, memiliki banyak definisi konsep dan tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, serta dipengaruhi oleh beberapa perbedaan tradisi dan budaya yang berkembang dalam satu masyarakat. Para peneliti emosi belum sungguh-sungguh memiliki kesepakatan tentang pertanyaan mendasar mengenai apa itu emosi. Kleina dalam Larsen dan Fredson tahun 1999 mengidentifikasikan bahwa pengertian emosi lebih dari 90 definisi. Dengan demikian, sebelum mengukur emosi, perlu dipahami terlebih dahulu definisi emosi yang akan digunakan. Yang pertama itu pengertian pengukuran emosi anak usia dini. Sebelum membahas pengukuran emosi dan teori yang mendasarinya, perlu pula dipahami prinsip-prinsip pengukuran dalam psikodiagnostik, sebagaimana aspek psikologis yang lain. Emosi merupakan aspek psikologis yang juga dapat diukur melalui beragam cara dan terikat pula pada prinsip psikodiagnostik. Menurut Anastari 1993, pengukuran yang baik perlu memenuhi alat ukur yang baik pula, yaitu yang pertama, valid atau konteks validity. Konteks validity yaitu ukuran yang digunakan dapat memprediksi kriteria sehingga tercapai hubungan yang erat antara tes dan kriterianya. Mengukur apa yang akan diukur. Dan yang kedua, reliable atau stabilitas dan ekuivalesensi. Artinya, konsistensi, reproducibilitas, dan memiliki ketelitian. Dan yang ketiga, standar. Maksudnya, alat ukur yang digunakan terstandar dalam pengadministrasian, scoring, dan interpretasi. Yang keempat, objektif. Berarti memiliki hasil yang sama meskipun diadministrasi, di-scoring oleh orang yang berbeda. Yang kelima, komprehensif. Terkait dengan fungsi alat ukur dalam mengungkapkan aspek yang diukur secara menyeluruh. Dan yang keenam itu diskriminatif. Mampu membedakan individu yang berkemampuan tinggi dan rendah. Pengukuran emosi dipengaruhi oleh bagaimana kita mendefinisikan teori yang membahasnya. Pemahaman emosi yang didasarkan pada definisi emosi sebagai sistem yang melibatkan proses majemuk dan membutuhkan interaksi kompleks yang melibatkan domain psikologis dan fisiologis akan mengarahkan pengukuran emosi yang meliputi pengalaman subjektif, ekspresi wajah,
perubahan proses kognitif, serta aktivitas perilakunya, guna mempermudah pemahaman terhadap emosi. Diperlukan suatu pengukuran yang dapat membedakan kondisi emosi individu satu dengan yang lain. Banyak ahli emosi menyatakan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang benar-benar mampu mengukur emosi secara tepat. Diperlukan beberapa teknik guna memperoleh fenomena emosi secara menyeluruh. Karena tidak ada satupun pengukuran emosi yang dapat memberi standar emas dalam pengukuran emosi, Plucknett membedakan 4 bentuk utama dalam pengukuran emosi, yaitu yang pertama, self-report, laporan diri mengenai perasaan subjektif seseorang. Yang kedua, rating behavior, metode pelabelan emosi melalui rating. Yang ketiga, evaluasi emosi melalui hasil karya. Dan yang keempat, rekaman terhadap perubahan fisiologis atau otak. Itu macam-macam pengukuran emosi menurut Plutchik 2003. Yang pertama, self-report. Pengukuran emosi melalui self-report merupakan pengukuran yang paling sering digunakan pada orang dewasa. Dalam teknik ini, partisipan diminta untuk merefleksikan pengalaman emosi dan kesadaran. Yang pertama itu macam-macam pengukuran emosi self-report. Pengukuran emosi melalui self-report merupakan pengukuran yang paling sering digunakan orang dewasa. Dalam teknik ini, partisipan diminta untuk merefleksikan pengalaman emosi dan kesadaran fenomenal mereka melalui checklist, melalui kata-kata sifat atau rating skill. Adapun contoh daftar kata sifat seperti tenang, cemas, takut, bosan, marah, dan senang. Kata-kata tersebut merefleksikan kondisi individu, terutama perasaannya. Teknik ini cukup sederhana, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, terpaku hanya pada satu kata yang harus dipilih partisipan untuk mendeskripsikan perasaan tertentu. Yang kedua, harus merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana kelompok ungkapan yang terbaik untuk merepresentasikan skala yang digunakan. Bentuk pengukuran self-report hampir tidak pernah diterapkan untuk mengukur emosi anak usia dini karena keterbatasan anak dalam melakukan retrospeksi dalam perasaannya, serta keterbatasan anak dalam berpikir abstrak. Yang kedua, rating behavior. Ada beberapa populasi pengukuran emosi dengan teknik self-report kadang tidak memungkinkan, terutama saat menghadapi responden yang menderita gangguan psikiatrik, mental retardasi, anak-anak dan bayi. Untuk populasi ini dapat diukur dengan menggunakan skala ranting. Pengukuran dengan skala ranting dapat dikumpulkan melalui perspektif pihak ketiga. Beberapa skala ranting mensyaratkan pengamatan terhadap perilaku beberapa yang selanjutnya. Yang keenam, vocal measurement. Banyak informasi emosi dapat diperoleh melalui kondisi vokal seseorang, baik melalui isi vokal atau bahasa yang digunakan maupun gaya vokalnya atau gerakan mulut, kekerasan suara, tekanan, kualitas, dan waktu pengucapan. Pengukuran emosi melalui vokal dapat dilakukan dengan teknik yang sederhana, melalui pengamatan langsung maupun melalui teknologi canggih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.